Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rais dari jurusan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Saya ingin menjelaskan materi pelayanan dan barang. Oke. Perkembangan jasa berawal dari tukar menukar barang secara sederhana tanpa menggunakan alat tukar berupa uang ataupun logam mulia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka semakin dibutuhkannya suatu alat tukar yang berlaku umum, dan untuk itulah diciptakan uang. Di samping itu, manusia juga memerlukan yang namanya jasa yang mengurus hal-hal tertentu sehingga menjadi bagian utama dalam pemasaran. Menurut Supranto, jasa pelayan merupakan suatu kinerja dari penampilan tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Dalam strategi pemasaran, devisi jasa harus diamati dengan baik, karena pengertiannya sangat berbeda dengan produk berupa barang. Kondisi dan cepat lambat pertumbuhan jasa akan sangat tergantung pada penilaian pelanggan terhadap kinerja penampilan yang ditawarkan oleh pihak produsen. Karakteristik jasa. Menurut Philip Kotler di dalam buku Supranto Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan tahun 2006, karakteristik jasa dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, intangible, tidak berwujud. Suatu jasa mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat dirasakan dan dinikmati sebelum dibeli oleh konsumen. Yang kedua, inseparability, tidak dapat dipisahkan. Pada umumnya, jasa yang diproduksi atau dihasilkan dan dirasakan pada waktu bersamaan, dan apabila dihendaki oleh seseorang untuk diserahkan kepada pihak lainnya, maka dia akan tetap merupakan bagian dari jasa tersebut. Yang ketiga, variability, bervariasi. Jasa senantiasa mengalami perubahan tergantung dari siapa penyedia jasa dan kondisi di mana jasa tersebut diberikan. Yang keempat, perishability, atau artinya tidak tahan lama. Daya tahan suatu jasa tergantung suatu situasi yang diciptakan oleh berbagai faktor. Keistimewaan dan keunggulan produk dapat diukur melalui tingkat kepuasan pelanggan. Keistimewaan ini tidak hanya terdiri dari karakteristik produk yang ditawarkan, tetapi juga pelayan yang menyertai produk itu, seperti cara pemasaran, cara pembayaran, ketepatan penyerahan, dan lain-lain. Keistimewaan dari suatu produk dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu keistimewaan langsung dan atraktif. Keistimewaan langsung berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang diperoleh secara langsung dengan mengkonsumsi produk yang memiliki karakteristik unggul seperti produk tanpa cacat, keterhandalan, dan lain-lain. Sedangkan keistimewaan atraktif berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengkonsumsi produk itu. Keistimewaan atraktif sering memberikan kepuasan yang lebih besar daripada pelanggan.
dibandingkan dengan keistimewaan langsung. Beberapa keistimewaan atraktif misalnya bank yang buka pada hari Minggu, pelayanan 24 jam tanpa tambahan biaya, pembelian produk melalui telepon dan penyerahan di rumah dan sebagainya. Keistimewaan atraktif dapat meningkatkan kepuasan pelanggan secara tepat, meskipun untuk itu membutuhkan inovasi dan pengembangan secara terus menerus. Dengan demikian, 3 kategori produk seperti yang didefinisikan di sini, yaitu yang pertama, barang harus bagus, barang atau istilahnya dalam bahasa Inggris barang goods, misalnya seperti mobil, pakaian, makanan, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak, software, misalnya program komputer, laporan keuangan, prosedur atau instruksi dalam sistem kualitas ISO 9000 dan lain-lain. Jasa atau servis, misalnya perbankan, asuransi, transportasi, pergudangan, dan pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain. Di samping pengertian kualitas seperti telah disebutkan di atas, kualitas juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah perbaikan secara terus-menerus, sehingga dikenal dengan istilah QMAS, Quality Meet and Greet Terms and Change. Sekian dari materi yang saya jelaskan tentang